Halo sobat otomotif semua dimanapun kalian berada, kembali lagi dengan channel otomotif saya di Garasi Priharjo. Guys, ini saya ada satu unit kendaraan hatchback Jerman guys, VW Polo guys, VW Polo. Ini Polo tahun 2016, cc-nya yang 1200 TSI Turbomatic. Ini mau saya lepas guys, mau saya jual. Saya bandrol buka harga di harga 150 juta guys. Nego guys. Ini pajaknya hidup sampai bulan 6 tahun 2026 ya, tahun depan nih. Pajaknya nggak nyampe 4 juta, 3,8 ya kalau nggak salah. Saya sudah pakai kendaraan ini tahun ketiga ya. Saya berkala servis rutin perawatan untuk engine di Izul Auto Service di Sleman. Ada di Google Map Izul Auto Service ya. Nah, ini kondisi bodi luarnya ya. Mobil saya rawat sekali. Apakah ada minor? Ada ya guys, karena memang mobil second ya. Nanti saya tunjukkan minor-minornya. Minor-minor kecil sih. Yaitu lecet-lecet. Biasalah guys, kita udah hati-hati, kadang orang nggak hati-hati gitu. Saya videokan muter di sini. BBM-nya ini wajib menggunakan RON 95 ya guys, jadi hanya Pertamax Turbo. Kalau dibilang, waduh mahal ya pakai Pertamax Turbo, betul, tapi konsumsi BBM-nya irit banget guys. Untuk pemakaian dalam kota itu dari full tank sampai habis ya, nggak habis banget sih, nggak bisa 2 strip lah ya, itu bisa jarak tempuh 400 kilo dari full tank. Nah sedangkan kalau luar kota itu full tank nggak habis untuk Jakarta Jogja atau Jogja Jakarta, nggak habis guys, setengah tangki doang dari full tank pakai Pertamax Turbo. Gila ya, luar biasa banget iritnya. Jadi kalau dalam kota itu rata-rata bisa di 113 112, tapi luar kota langsung melejit jadi 122 sampai 125 tergantung becekan kakinya ya. Bodinya masih lurus ya. Bodinya lempeng dan lurus ya. Tampilannya ini kalau pakai jadinya aduh lain daripada yang lain ya guys ya, mobil hatchback premium nih. Top speed berapa? Pernah di 180 guys, cuman nggak berani anak saya yang nyetir waktu itu di tol arah Surabaya ya, karena kan kosong. Nah ini bentuk kuncinya seperti ini, nah ini anak kuncinya. Ini belum saya lock ya, nih kalau saya lock. Nah ini semua kekunci ya. Untuk membuka bagasinya itu dari sini guys, dari sini. Nah ini ada khusus untuk hanya bagasi aja. Jadi kalau kita pencet bagasi ini hanya khusus bagasi tok yang terbuka, sedangkan pintu lainnya tetap terkunci. Ya. Nah, ini bagasinya. Bagasinya kategorinya cukup luas ya. Saya pernah memiliki Picanto ya, yang all new Picanto, itu lebih luas bagasi VW Polo ini timbangan all new Picanto. Ini terkunci guys, terkunci semua, kiri kanan terkunci. Ini faktor sebenarnya pengaman ya, dalam arti misal pas kita dari luar di pinggir jalan
ada aja kan ya yang misalnya memanfaatkan membuka pintu lah ya. Beberapa kejadian kan ada ya, gitu. Kita lagi di bagasi, kemudian ada orang iseng ngambil sesuatu dari dalam kabin mobil kita. Nah, ini fungsi pengamannya sih seperti itu. Nah, begitu udah ini kekunci lagi. Minornya apa aja guys? Minornya tadi ya lecet-lecet ya, baret-baret ya. Kita juga ada baret nih. Ini baret. Kemudian bagian depan ya, biasa seperti ini. Nah ini tutup towing emang sudah nggak ada ya guys. Saya nyari juga nggak ketemu. Sudahlah ya, ini bukan sesuatu yang vital ya. Mungkin kalau mau ditutup nanti pakai stiker bisa. Untuk ban depan saya baru ganti di 2025. 2025 kiri kanan sama 2025. Nah kan yang belakang itu 2022 guys, belakang 2022 ya. Okay. Nah bagian shock bersih semua, tidak ada yang bocor. Kaki-kaki juga aman, bagian shock nggak ada yang bocor. Shock ya. Semua aman guys. Ya. Dengan harga 150 juta kalian dapat mobil hatchback premium ya, dibandingin mungkin merek dari negara lain ya, jauh lebih berkelas pakai mobil Eropa guys. Kemudian dengan kondisi dalamnya, yuk kita cek. Oh, masih terkunci. Ini kondisi dalamnya. Kuncinya kita ini dulu. Ya, ignition dulu. Panas sekali guys. Coba cek di luar suhunya berapa? 28. Terasanya mungkin 30-an nih ya. Ini suhu mesin. Nyalain AC dulu guys, biar dingin. Nah. Oke, ini bagian dalamnya ya, ini untuk nyalain lampu ya. Nah, ini lampu senja, sekali lagi lampu besar. Nah, balik ini lampu senja. Fog lampnya ditarik guys sekali. Nah, ditarik ya. Kelihatan nggak ya? Ini saya tekan lagi. Nah, tarik ini fog lamp. Fog lamp depan guys. Fog lamp depan. Tarik sekali lagi, itu fog lamp belakang. Di indikatornya sini akan hidup kalau fog lamp belakangnya hidup ya. Saya tarik lagi. Nah, itu dia. Oh, posisinya jembul banget ya. Itu. Nah, ini hazard. Hazardnya ngikutin kedipannya ya, dari lampunya. Nah, untuk audionya itu kita bisa atur dari string control di sini. Ini sebelah kiri ya untuk audio ya. Kita nyalain, kita pencet aja. Nah, ini untuk volume up. Hasan lan Ahmad puli Volume down. dipotong, dilebokake dadi sakamat, ditahan. Volume up. Hasan lan Ahmad puli dipotong, dilebokake dadi sakamat, ditahan. Volume up. Volume down. Volume up. Volume down. Volume up. 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 Volume up
Itu guys, ini kondisi dari driver, kondisi dashboard ya dari driver. Model trust personalnya seperti ini. Di paling depan parking, reverse, mundur, netral, drive, dan sport. Kemudian kalau mau triptonic ini tinggal digeser ke kiri, ke depan plus, belakang kurang. Konsol box di sini. Nah, tidak terlalu besar banget ya, tapi lumayan nih, cukup luas lah dia. Ini SNK saya taruh di sini. Nah, ini sudah dual airbag ya, airbag ya guys. Ini ada airbagnya. Nah, satu lagi di driver di bagian setir. Nah, bagaimana dengan kondisi belakang? Nah, ini belakangnya ya, kursi penumpang. Sudah dilengkapi dengan 3 safety belt. Nah, itu dia. Nah, bagi kalian yang meminang ini, semua yang ada di sini silahkan dibawa sekalian. Jadi ada holder HP depan, kemudian ada holder HP untuk penumpang ya, nih holder HP untuk penumpang. Kemudian termasuk perangkat-perangkatnya ya. Nah, karena kan ini apa namanya? Bagian holdernya tuh holder sih, tempat apa namanya, door pocketnya ini kecil guys. Jadi saya belikan ini nanti langsung dibawa buat naruh tempat minum. Dan juga dapat kabel jumper. Ini kabel jumpernya. Untuk ban serep gimana, ada di bawah sini. Nah, ban serep berketus ya, belum pernah turun saya ini. Kemudian saya lengkapi juga dengan lampu bagasi ya guys. Ini lampu bagasinya nih, karena memang nggak ada lampu bagasinya, jadi saya lengkapi dengan lampu bagasi. Nah, ini tinggal pencet aja nih, tuh ya. Oke, jadi kalau malam terang. Sisi driver. Oh, untuk power window ini all auto ya guys, semuanya all auto. Ini tinggal one touch doang. Oh, dikunci dari sana. Bentar guys, dikunci dari sini. Kunci guys, nih dia nih locknya. Nah, tes sini. Oh, one touch. Oh ya. Di itu ada pengamannya. Oh sorry, tutup dulu. Nah, one touch saja. Ini tadi one touch saja, kan? One touch saja. All auto nih semuanya all auto. Nah, cuman yang harus kalian pahami ya, untuk window belakang, jendela belakang itu tidak full ya guys. Nah, hanya sampai sini. Kiri kanan sama. Jadi, kiri kanan sama. Entahlah si engineer-nya, arsiteknya VW itu kenapa demikian, mungkin supaya nggak full ya. Mungkin sebagai pengaman juga ya. Nah, jadi hanya sampai sini. Jadi kalian nggak usah khawatir, wah jangan rusak nih. Oh, ternyata enggak. Ini mas standarnya seperti itu. Nah, bagaimana dengan sektor mesin? Oke, mesinnya ya. Sebelah sini nih guys. Ini mesinnya. Nah,
Ini mesin dari VW Polo 1200 cc tahun 2016 TSI Turbomatic. Aki masih kocer ya, kondisi mesinnya. Ini saya baru bulan September ini 2025 itu melakukan servis besar ya. Servis besar itu meliputi penggantian semua fluida. Jadi baik oli mesin, oli matic, filter oli, filter matic, kemudian yang ada fluida apa lagi? Minyak rem, air radiator, semua yang ada fluida itu semua saya ganti. Nah, hanya dengan 150 juta kalian bisa meminang VW Polo 1,2 TSI Turbomatic buatan Jerman ini, Jos Gandos ini. Nah, guys, yang asik ya, cara ngelipat spionnya itu ini nih guys. Ini model puter. Kalau Jepang kan biasanya pencet ya. Tuh. Ya. Ini ya, unik gitu. Oke guys, sekian tentang mobil VW Polo ini. Kalau kalian mau meminangnya, silahkan bisa kontak saya di Budi Arjo Mahameru di nomor WA 08211 4040233. Nah, ini STNK-nya ya guys. Pajaknya berapa? Kita lihat. Oh, 3,4 guys, sorry. Nih. 3,4 pajaknya per tahun. Oke ya. Murah ya? Murah buat mobil sekeren ini. Aduh, namanya mantap sekali gitu. Yuk kita test drive. Pakai safety belt dulu. Ya, kita masuk ke D. Nah, guys, D. Di dalam sini itu kedap sekali guys, betul-betul kedap ya. Jadi suara luar itu nggak terlalu kedengeran ya. Begitu kita buka jendela baru tuh suaranya masuk tuh, suara dari luar. Dan pakai matic itu enak sekali guys. Udah kayak naik bom kar ya, tinggal gas rem aja. Nanti kita riset ya untuk konsumsi BBM-nya bisa berapa, karena tadi berhenti lama dalam kondisi mesin hidup, jadi belum akurat lah ya. Oh, yang membedakan dengan mobil Jepang, jangan lupa guys, untuk sennya itu ada di sebelah kiri sennya, sedangkan wiper itu di sebelah kanan. Nah, benar-benar kebalik kiri sama kanannya. Tapi arah sennya sama, kiri ya kiri, kanan ya kanan, hanya letaknya yang berbeda. Kalau untuk wiper sebelah kanan, kalau untuk sen itu sebelah kiri. Nah, kemudian apa lagi ya? Ya mungkin itu saja dari saya, liputan atau apa ya istilahnya nih, review dari mobil yang akan saya jual. Ini
ini mobil sudah 3 tahun saya pakai ya, dan sangat nyaman sekali. Hanya ini memang kategorinya baru 3 kali keluar kota lah ya. Maksudnya jarak tempuh jauh gitu ya. Makanya saya bisa bilang dari Jakarta ke Jogja ini full tank itu hanya habis setengah tangki. Dengan rata-rata konsumsi BBM di tolnya itu saya di hampir 125 waktu itu. Nah, tapi kalau dalam kota itu dia memang drop jadi 112. Kalau sering kena macet ya bisa 110 ya, tapi ya kalau Jogja sih jarang macet lah ya gitu ya. Patokannya itu saya kalau isi full tank seperti ini full tank lah ya, itu tinggal sisa 2 strip itu jarak tempuh mobilnya itu 400 kilo guys, 400 kilo full tank. Nah sedangkan kalau luar kota kayak dari Jogja ke Jakarta atau dari Jakarta ke Jogja itu kan jarak tempuhnya 600 kilo ya, 600 kilo dari Jakarta ke Jogja itu full tank hanya habis setengah tangki itu. Jadi irit sekali gitu. Nah biaya servisnya berapa gitu. Biaya servis kalau hanya ganti oli saja sama tune up ya itu nggak nyampe 2 juta ya, 1,6 ya kalau nggak salah terakhir tuh. Nanti ada notanya saya screenshot. Sedangkan kalau seperti kemarin habis servis besar ganti fluida semua ya, itu sama kemarin ada sedikit perbaikan di rack steer ya. Jadi rack steernya itu saya merasa agak kurang presisi ya. Jadi kemarin ada perbaikan rack steer, jadi rack steer sudah aman sekali. Kemudian ganti fluida semua. Kalau ganti servis besar hanya ganti fluida semua, tadi meliputi oli mesin, oli matic, filter semua ya, itu habis di nggak nyampe 5 juta, 4,5 ya, 4,5. Itu, nah ini nanti kita pas di jalan yang raya kita riset penggunaan BBM-nya, dia bisa jarak tempuh berapa ya. Oh ini suhu mesin ya, 90 derajat tuh suhu mesin. Nah, suka dukanya apa pakai mobil ini, pernah ada trouble apa saja gitu ya. Pernah waktu itu busi mati guys. Nah kalau busi mati ya, satu aja busi mati itu ECU-nya nge-cut off coilnya 2. Jadi bagian yang mati dengan pasangannya gitu. Jadi yang hidup hanya 2 busi dan 2 coil akhirnya. Nah itu dampaknya apa? Dampaknya mobil hanya bisa lari maksimal di 30 km per jam. Jadi hanya maksimal gigi 2 ya. Gigi 2 ya. Cuman waktu itu dibilangin sama teknisi kalau bisa jangan lebih dari 30 km per jam Pak gitu ya, di bawah 30 deh gitu, supaya mesinnya nggak ngeraung banget. Karena mau kita becek juga dia nggak bakalan ganti gigi gitu ya, hanya maksimal sampai gigi 2. Itu sebagai pengaman bahwasannya nggak boleh dibecek-becek, nggak boleh di gas-gas, jadi ya pelan-pelannya untuk sampai ke bengkel gitu. Nah itu pengalaman pada saat waktu itu busi mati. Nah apalagi kuil mati juga pernah sama nih. Jadi busi mati dengan kuil mati itu si ECU-nya sama, dia akan mengkat 2 yang mati ya Pak. Misalnya satu kuil mati nih.
Nah pasangannya mana? Biasanya kan ganjil-ganjil ya, 1, 3, 2, 4 ya. Misalnya kuil yang mati 1, maka 1 sama 3 tuh di cut off sama dia. Yang hidup cuma 2 sama 4. Nah udah tuh. Nah, jadi kalau di gas nggak bisa jalan. Kalau jalan di bawah 30 km per jam itu ini ya nggak misalnya ya biasa aja gitu, nggak ada kendala banget. Tapi dibejek dari itu nggak bisa dia. Nah, ini saya riset dulu ininya, konsumsi BBM-nya. Berapa kita bisa tempuh. Jadi BBM-nya selalu menggunakan Pertamax turbo ya guys. Jadi wajib RON 95 ya Pertamax turbo itu gitu. Nah, saya pernah ngisi pakai Pertamax gitu ya, itu nggak boleh gitu ya, sama teknisinya nggak boleh, jangan gitu ya, nanti ngerusak mesin, ngerusak ECU juga. Jadi karena dia ada sensornya, sensor untuk RON-nya gitu ya. Nanti kalau kelamaan pakai di bawah 95 biasanya akan muncul engine check. Nah itu guys, sudah muncul konsumsi BBM-nya di 112 ya, 113 ya. Jadi kalau di dalam kotaan yang relatif lancar seperti di Jogja, nih saya dibantu kan nggak banyak macet ya, konsumsi BBM-nya bisa rata-rata di 112. Makanya kalau full tank itu saya pakai itu pokoknya sisa 2 strip itu jarak tempuhnya 400 kilo, akan melonjak sangat jauh kalau kita di tol terus luar kotaan ya, ke Jakarta gitu ya. Dari full tank sampai rumah di Jakarta itu dengan jarak tempuh 600 kilo habis hanya setengah tangki bensin. Begitu juga baliknya dari Jakarta ke Jogja, full tank hanya setengah tangki dari rumah Jakarta ke rumah Jogja. Nah begitu guys. Yang berminat memiliki mobil hatchback premium dari Jerman ini bisa kontak saya. Nggak usah khawatir untuk bengkel dan spare partnya ya. Di Izul Auto Service itu biasa menangani mobil Eropa, khususnya VW, Mercy dan BMW gitu ya. Nah, makanya VW saya rawatan sana, dan Mas Izul namanya yang itu juga koneksi untuk spare partnya juga sangat baik, karena dulu jebolan dari bengkel resmi VW di PIK Jakarta Utara gitu. Nah itu untuk mesin ya. Kalau untuk AC itu saya percayakan ke Narendra. Nah, yang bagian di Jogja nih, Narendra. Silahkan browsing aja di Google Maps, ada tuh Narendra. Sedangkan kalau kaki-kaki di Grace Understeel ya, bisa juga cek gitu. Nah Grace Understeel itu satu-satunya yang menurut saya ya di Jogja yang bisa menanganin mobil Eropa, karena tempat lain pada nyerah guys. Kenapa mobil Eropa nyerah? Kuncinya aneh, kuncinya mobil Eropa tuh ganjil-ganjil gitu dibilang, terus bentuknya aneh-aneh gitu ya, ada yang segitiga, ada yang apa, pokoknya aneh-aneh gitu. Jadi bengkel kaki-kaki yang biasa itu nggak punya kunci-kuncinya itu. Nah sedangkan Grace Understeel itu untuk mobil Eropa yang kuncinya bentuknya aneh-aneh, dia lengkap. Jadi saya ke sana gitu ya, setiap kali ada kendala di kaki-kaki misalnya, biasanya kan ya bunyi geluduk-geluduk lah ya gitu ya. Biasanya tuh di karet join atau ball join atau nah itu sana bisa repair sana. Kalau misalnya dia nggak bisa repair ya ganti gitu. Nah ini udah lampu merah, kita lihat biasanya dia akan turun gitu, lampu merah ya kan, turun tadi dari 19 turun jadi 18 gitu ya. Nah ini kita akan lewat namanya ring road-nya Jogja, ring road selatan, dan ke arah pulang lagi tadi gitu. Kendala apa lagi yang pernah saya alami menggunakan VW Polo ini? Sling kabel transmisi matic-nya waktu itu. Kabel transmisi matic-nya itu kan
ujung slingnya yang masuk ke mesin itu plug dari inian, plug and play ya. Bentuknya plastik guys, gitu ya. Plug and play gitu, jadi nancep plug kayak gimana ya, kayak masukin busi gitu deh pokoknya. Nah itu karetnya udah getas pecah, jadinya dia udah nggak bisa nyangkut lagi ke engine. Transmisinya dipindahin tapi nggak bisa jalan gitu loh, ternyata copot itunya, kabel maticnya penghubungnya itu lepas karena pecah. Saya pikir apaan tadi gitu ya, kontak gitu. Coba dilihat di seling kabel maticnya, ternyata betul pecah. Akhirnya waktu itu ngakalinnya cuma diikat doang pakai kabel tis ya, pakai kabel tis sampai 4 ya saya, biar kuat banget, karena kan di mesin panas ya. Terus langsung saya bawa ke bengkel Mas Izul tadi tuh, Izul Auto Service, diorderin. Harganya berapa ya waktu itu ya? Kalau nggak salah kepalanya doang tuh 400.000 ya gitu ya. Tapi pemakaian lama kan, berarti dari 2016 mobil ini dipakai, baru ganti itu kemarin ya, tahun kemarin 2024 ya, 2024 berarti kan 2016 ke 2024, 8 tahun tuh guys ya. Wajar berarti ya, kalian ngeluarin duit 400.000 ya, nanti 8 tahun lagi. Kata Mas Yusuf sih biasanya 5 tahun gitu loh, 5 tahun sekali itu pasti ganti gitu ya, karena tadi pecah gitu. Mobil-mobil sekarang modelnya kayak gitu, plug and play tuh, di tuas kabel, bukan tuas, di kabel persneling maticnya gitu. Nah ini jadi 17,3 gitu ya guys. Nah gitu guys. Silahkan bagi yang lagi cari mobil city car, mobil hatchback yang beda dari yang lain, yang punya kelas, yang kalau di jalan atau di parkiran nggak ada yang nyamain, nah cocok banget nih guys. Kalian bisa pinang VW Polo 1,2 TSI Turbomatic punya saya ini. Saya bandrol hanya 150 juta rupiah. Murah banget. Ayo silahkan dibeli, dilihat, di test drive, dipinang dan dibayari. Oke, sekian dari saya, Budiarjo Mahameru, Garasi Budiarjo, channel YouTube saya. Oke guys, thank you.